pria kaum Bapa, bila GPD Palu adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam kasih Tuhan kepada kamu. Amin. Saya lagu ingin berperang. Ya Tuhan, dalam persekutuan LK Pria Kaum Bapa dalam ibadah am saat ini dalam wilayah GPID Lismanes yang ada di Kota Palu, kami senantiasa melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami banyak menggunakan waktu dengan sia-sia. Kami sering terjebak dalam perangkap kedengkian, kebencian, permusuhan, dan dendam. Kami sering sibuk dengan kepentingan sendiri tanpa mempedulikan tugas dan tanggung jawab, bahkan kami menghindar dari campur tangan Tuhan. Kami sering meluangkan waktu bagi banyak kejahatan dan tidak berkesempatan bagi kebaikan dan kasih. Ya Tuhan, ampunilah segala salah dan dosa kami, karena kami percaya bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kami beroleh penebusan atas dosa-dosa kami. Amin. Berserah kepada Allah. Jemaat Tuhan,
Setiap Kapri atau Bapak daripada Amin ada persembahan puji-pujian. Saya akan bagi dalam dua kelompok bagian. Sebelum khotbah ini, saya silakan persembahan puji-pujian Jemaat Beniel. Dan ini vokal grup Anugerah Koite apa istilahnya itu. Kemudian siap Jemaat Sola Gracia, lanjut Jemaat Ebenezer. Nanti setelah khotbah siap-siap juga nanti Jemaat Koinonia, setelah itu trio dari Jemaat Koinonia dan dari Jemaat Getsman. Silakan terlebih dahulu yang saya sebutkan tadi, kita gunakan waktu yang ada dengan seefektif, seefisien mungkin. Karena setelah ini juga kita akan melaksanakan ibadah kunjuran.
kita sebentar lagi akan mengikuti berturut-turut ujian. Terlebih dahulu kita akan masuk dalam layanan firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini menjadi sentral dalam kehidupan kita sebagai pria kaum maba khususnya. Nanti setelah membaca Alkitab, siap-siap jemaat sholat rahasia. Mari terpujilah nama Tuhan. Tuhan memilih penyelenggara yang mempunyai pelayanan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kami berkumpul bersama dalam ibadah KAM dan Kapria Kembapa GPID wilayah Pak. Tuhan sudah menolong, memberkati, sehingga kami boleh berkumpul saat ini, saat yang tepat. Bersama-sama kami akan mengisi lagi perjalanan hidup kami dengan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami senantiasa diberikan telinga yang terbuka, hati yang selalu rindu untuk menerima kebenaran firman Tuhan, supaya kami aplikasikan di sepanjang perjalanan hidup kami. Berfirman kepada kami menyambut firman Tuhan dengan sukacita. Amin. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 23. Saya berharap kita berkonsentrasi. Saya baca firman Tuhan ini, hendaklah kita menyimak firman Tuhan yang dasar dan baru, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekalipun pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang teruji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, sebab ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikan. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Yang berbagi lagi semua yang mendengar firman Tuhan, memelihara, dan kita mau melakukan dalam kehidupan
silakan jemaat sholat rahasia untuk persembahan hari kemudian menyiap waktu yang seefektif. Silakan. Setelah khutbah siap-siap supaya lebih cepat gerakannya. Jemaat Ebenezer, Palu, jemaat Koinonia, jemaat Gesmani, jemaat Marunda, trio Koinonia sebentar sudah. Terima kasih, Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Persekutuan PKB atau Bapak yang boleh berkumpul pada saat ini, alangkah indahnya persekutuan kita. Ya, kalau kehadiran kita pada kesempatan ini, ya boleh dikatakan cukup. Tapi masih ada banyak yang belum hadir. Itu Bapak Ketua. Pihak Bapak PKB dengan satu harapan, ya, ke depan akan semakin banyak yang bisa datang, ya. Untuk apa? Ya, untuk datang memuji Tuhan, untuk datang menyembah Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak dipuji, hanya Tuhan yang layak disembah, tiada yang lain. Kalau yang lain itu disembah itu berarti ada yang lain. Persekutuan yang diberkati dirahmati oleh Tuhan. Dari berikut ini saya mau berkata-kata. Saya tidak akan panjang juga menyampaikannya karena situasi kita yang ada ini, ya setelah ini kita akan beranjak ke rumah duka. Dari berikut ini kita melihat gambaran satu lukisan di mana kota yang ada itu, katakanlah Korintus, itu memiliki dua pelabuhan laut, yaitu
Leghorn dan Kencrea. Kalau kita orang di sini ada berapa pelabuhan lautnya? Apa kedua sebelum itu sudah kesana kemarin di malam bulan? Berapa Pak? Jadi seperti kita di daerah kita ini baru di Bentoan. Tapi kalau di Sulawesi ada selatan, utara, tenggara, ada berapa? Memang situasi itulah yang terjadi di Sulawesi. Sebagai kota pelabuhan, Korintus menjadi ramai dikunjungi dengan banyak orang. Ya, pasti mereka juga punya kepercayaan masing-masing. Ada yang punya kepercayaan terhadap dewa-dewi, ya, Dewi Asmara misalnya. Kemudian ada kelompok orang Yahudi yang sangat fanatik. Ada kelompok orang yang memang walaupun dia tidak mengenal Tuhan, saya tidak mau mengatakan kafir karena itu bahasa itu dihindari ya. Walaupun dia ya seperti orang yang tidak percaya pada Tuhan, sombongnya luar biasa. Dan ada juga kelompok-kelompok orang yang mengaku percaya kepada Yesus, yang mengikuti golongan-golongan yang pasti menurut misionerisnya. Rasul Paulus, kalau kita lihat, dia sementara berada di kota Korintus, dia menumpang di rumah saudaranya Priscilla dan juga Aquila. Itu selama 18 bulan sambil dia memberikan pelayanan pastoral kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Dan karena di daerah Korintus ini memang begitulah banyak ahli-ahli, ahli pikirnya banyak ya, banyak orang yang tahu ya, dan seterusnya seperti itu yang terjadi. Rasul Paulus punya satu kerinduan supaya orang Kristen yang Korintus itu dia punya dasarnya kuat, yang pasti dalam kehidupan beriman kepada Allah. Karena waktu itu orang-orang sudah dipengaruhi dengan ajaran-ajaran oleh orang pintar yang saya sebutkan tadi, tentang kebebasan, tentang pengetahuan mistik yang biasa disebut dengan gnostik pada waktu itu. Lihat Bapak yang biasa kita bersama, ada beberapa ibu-ibu yang berhadir saat ini. Kalau tidak ada ibu, apalah artinya Bapak? Seperti itu. Orang Kristen dikatakan di ayat 11 ya, diharapkan bisa membangun imannya di atas dasar, itulah Yesus Kristus. Tidak boleh diseterukan dengan yang lain. Rasul Paulus dia katakan bahwa kemudian keoriginalan ajaran-ajaran itu ya akan diuji melalui api. Wow, memang api itu. Keoriginalan termasuk kita kehidupan ini betul-betul ada di PKB ya. Saya disebut Ria Kobaka ya, pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa. Ria Kobaka supaya betul-betul memang murni imannya. Dia bebas dari kesalahan ajaran murni itu seperti mau melihat apakah emas itu murni, perak itu murni, dia harus diuji pakai apa? Bapak-bapak, halo, api. Belum api neraka ini, masih api biasa. Dengan api itu akan bertahan dan semakin kelihatan kualitasnya. Berbeda dengan kayu, berbeda dengan rumput kering, berbeda dengan jerami. Nah, itu pasti kalau diuji dengan api jadi apa ya?
nampak, diuji oleh api itu, tahan uji kan? Atau berkualitas kan? Nah, kalau dia tahan uji, kalau dia berkualitas, pasti akan ada upah. Sedangkan yang palsu ya pasti akan terbakar, menderita kerugian. Nah itu jangan kita jadi yang palsu-palsu ya. Lebih baik kita tunjukkan yang orisinil, yang asli. Ayat 15. Setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus dia harus selalu belajar dari semua bentuk kesulitan, kesukaran yang dihadapi, terutama menghadapi segala bentuk problematika sosial, yaitu harus diuji dalam pengetahuan yang benar, dan itu berakar pada pengajaran Yesus Kristus sebagai ukuran, dan itu berakar pada pengajaran Yesus Kristus dengan keteladanan, sehingga dalam kehidupan ini ada akhlak yang tentu sangat baik, moralitas yang sangat baik diharapkan ada dan berkualitas. Ayat 16-17 di situ Rasul Paulus berkata-kata tentang kamu adalah bait Allah. Kalau dikatakan kamu adalah bait Allah, ini biasanya ada orang yang menggunakan untuk apa, memenangkan dia supaya jangan merokok. Saya tidak mau menggunakan ayat-ayat seperti itu, Bapak. Ya. Tapi kalau memang sewaktunya dia tidak dikasih tahu, pasti akan berhenti itu. Bukan bertobat, tapi tobat gitu. Ada orang yang coba kasih kemarin dia tanya itu, dia kasih suruh dengan apa itu, untuk rokok. Aduh panas, makin pada alam kalau panas terasa itu. Jadi jangan menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk pembenaran atau pembelaan kita. Tapi kembali kepada diri kita, toh. Kalau memang itu rokok, memang yang baik orang di kesehatan, bikin sakit di dada, bikin sakit paru-paru, sakit lain-lain yang bisa disebutkan. Sudah itu, no? Kalau kita jangan gunakan seperti itu, ada kan orang sudah sekali pakai kita supaya tak gunakan. Saya tidak mau. Roh Allah katakan diam di dalam kami. Itu merupakan satu fakta baru bahwa Allah tidak lagi berada dalam satu tempat saja dikurung di bait suci, melainkan dia hadir kepada setiap orang dalam setiap pribadi supaya memberikan spiritnya untuk melawan semua bentuk kenajisan, kekotoran yang bisa disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengaku dirinya pandai tapi bodoh. Bisa dipahami itu? Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, bersama ibu berapa yang hadir, Rasul Paulus yang sampaikan mengajar kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apalagi kita sebagai pria atau bapak, supaya dalam kehidupan ini kita terus diperlengkapi dari Tuhan, sehingga dengan demikian kita juga mengajarkan kepada generasi kita, anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu ya memang mencontoh kehidupan kita sebagai kaum bapa, sebagai ayah, sebagai bapak yang bertanggung jawab dalam kehidupan ini, dalam mengambil keputusan, dalam memilih jalan kehidupan. Terakhir, ayat 18-23 dikatakan sangat penting bagi kita untuk bisa nilai. Wow, nilai bagaimana ini? Kita bukan guru, nah itu tidak seperti itu cara menilai guru ya. Nilai guru terhadap murid-murid atau dosen terhadap mahasiswa, ya seperti itu. Tapi kita diberikan hikmat untuk itu. Yakin bapak-bapak? Halo bapak-bapak, yakin? Yakinlah bapak. Hikmat dunia
kegemerlapan dunia ini, sehingga kita terperangkap menjadi hal yang saya sebutkan, yang juga disebutkan dalam berikutnya, kayu, rumput kering, jerami. Artinya kita pasti mudah hancur, hangus, ya, dan hidup ini tidak akan bertahan lama. Ya, seperti dalam kehidupan ini, ya, kita akan dijadikan bisa menjadi umpan api. Kita jadi korban. Atau kata Paulus begini, semuanya sia-sia belaka. Itu dulu ya. Semuanya sia-sia belaka. Rasul Paulus dia berseru, dia menyerukan tentang perlunya bersatu. Nah, ini kita kan bersatu di sini aja, hanya bersatu kalau ibadah saja, Pak. Bagaimana ketua sinode pria atau bapak, ya kan? Bukan hanya seperti ini saja, tetapi dalam setiap langkah kita, dalam setiap juang kita bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai pasti runtuh. Sekali lagi saya mengatakan di sini, bersatu bukan hanya karena skisma atau perpecahan di antara jemaat, tetapi harus ada solidnya. Nah, itu kan ada tema penaya kalau bikin itu kayaknya solid, kemudian solidaritas antar sesama. Ini perlu kita ciptakan satu upaya bersama, yakni bersatu, supaya kita teguh bagaimana membuat hidup kita kaya dalam skala keteladanan yang baik. Kita bersatu dasar hanya bukan tunggu. Nah, ini caleg-caleg kita yang ada atau yang di eksekutif kita yang memang mau menjadi apa? Profetis. Nah, itu apa? Profetis. Ini di sini saya lihat ada wajah-wajah yang bukan cuma wajah yang memang pribadi yang berintegritas. Ukur daripada kita cari orang kita, baru dia di mobilnya saja, baru dia start di cakap, dia tutup DPP di mobil, siapa nggak saya berita, itu, itu. Nanti kita ukur orang-orang yang kita tahu jejaknya, ya kan? Itu saya tidak berkampanye, tapi saya mau mengatakan gelar firman Tuhan ini supaya bersatulah kita, bersatu untuk bagaimana kita membuat hidup ini layak di hadapan Tuhan dengan keteladanan. Bapak Bapak yang diberkati oleh Tuhan, bersama itu yang seberapa yang ada saat ini, dimanapun kita hidup, selalu kita berjumpa dengan problematika kehidupan yang serius, yang seringkali mengganggu setiap sendi-sendi kehidupan kita. Hidup kita selalu diuji, ya. Diuji supaya kita bisa lulus menghadapi tantangan yang ada. Sebagai pria atau bapak, hanya tetap unggul. Ya. Saya mau katakan unggul karena berani menolak hikmat duniawi dan tidak mempertentangkan ajaran dari penganjur iman kebenaran seperti Rasul Paulus, Apolos, dan Kefas. Mereka ini adalah pembina iman jemaat dan mereka juga telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus untuk mencegah supaya tidak terperangkap pada pengajaran palsu jemaat. Diminta oleh Paulus agar tidak terkotak-kotak. Ya itu. Mudah-mudahan jemaat-jemaat kita yang ada di Kota Palu yang ada lagi terkotak-kotak ya. Halo? Kalau ada terkotak-kotak berarti perlu ada metanoia epistro. Saya tidak jelaskan itu panjang nih. Saya salah menjelaskan itu. Waktu bilang cuma singkat itu soal panjang. Kita jangan sampai terkotak-kotak sebagai warga gereja, sebagai pria kaum bapak, apalagi sebagai pengurus, sebagai pelayan Tuhan, melainkan dalam kehidupan ini
punya, atau mereka diterima sebagai pelayan Kristus yang sama. Bisa dipahami itu, jadi belum dipahami. Kalau dijelaskan panjang lagi. Nah, persekutuan pria kaum bapa dalam ibadah HAM saat ini, mari kita hidup dalam kehidupan kita sebagai tubuh kita adalah baik Allah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan skisma atau pecahkan, itu mulai dalam kehidupan keluarga dan juga dalam kehidupan bagaimana kehidupan ini kita membina anak-anak cucu-cucu kita yang sudah bercucu atau mungkin yang sudah bercece, melainkan dalam kehidupan ini hendaklah tetap utuh dalam Tuhan, dalam gereja kita, sebab skisma terjadi menjadikan kita berdosa di hadapan Tuhan yang melemahkan panggilan, sehingga dalam hidup ini kita tidak bisa menjadi saksi, kita tidak bisa menjadi duta bagi Kristus. Semuanya akan menjadi sia-sia. Supaya kita bisa menjadi duta bagi Kristus dimanapun kita ada, ya, di rumah, di gereja. Nah, ada yang masuk ke legislatif, eksekutif dan seterusnya. Jadilah duta bagi Kristus. Jadilah saksi kemuliaan Allah. Amin. Ya, saya katakan tadi efektivitas waktu yang ada, tapi tetap nyanyikan saya lagu supaya jangan sampai terlupakan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhanku atas hari pemberian, hari baru dipadakan dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Pada waktu itu melakukan tanggung jawabmu dan menolong sesama, menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Puji syukur ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan, untuk hati ku hargai di dalam nama dan perbuatan-Mu, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Nah, berturut-turut kita akan mendengar persembahan puji-pujian Jemaat Ebenezer, setelah itu Jemaat Koinonia, Jemaat Getsemani, Jemaat Manunggal, dan ada trio Bapak Koinonia. Silakan dengan tumpukan puji-pujian ini, ya, cepat gerakan. Silakan. Lanjut.